Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Hendrawati, untuk mengulas materi tentang biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dekarboksilasi oksidatif, di mana dekarboksilasi oksidatif ini adalah kelanjutan dari proses glikolisis dalam katabolisme. Kita mulai dari pengertian dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi perantara glikolisis dengan siklus Krebs yang akan menghantarkan hasil glikolisis dari sitosol menuju bagian dalam mitokondria yang disebut dengan matriks. Dan di matriks inilah terjadinya siklus Krebs. Nah, di sebelah slide ini ada bagan tentang dekarboksilasi oksidatif. Di sini terlihat bahwa dekarboksilasi oksidatif itu adalah kelanjutan dari glikolisis, yaitu glikolisis itu menghasilkan 2 asam piruvat dengan susunannya terdiri dari 3 karbon. Bagaimana proses dekarboksilasi oksidatif tersebut? Molekul piruvat yang dihasilkan dari glikolisis memiliki karbon 3, maka piruvat akan kehilangan 1 karbonnya, sehingga membentuk 2 karbon yang dinamakan dengan senyawa asetil. Tampak di gambar bahwa piruvat yang 3 karbon itu kemudian melepaskan C-nya membentuk CO2 dan yang tertinggal adalah 2 karbon. Inilah yang disebut dengan asetil. Ketika terbentuk karbon dioksida, maka ada ikatan yang diputus antara karbon 2 dan karbon 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Maka selanjutnya harus menangkap elektron yang berenergi tinggi ini, karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD, sehingga membentuk NADH. Yang nantinya NADH ini akan membentuk ATP pada transport elektron. Nah, asetil yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, asetil tidak bisa langsung menuju mitokondria, sehingga asetil perlu tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria, yaitu akan ditambahkan atau akan bergandengan dengan koenzim A atau CoA. Yang selanjutnya, CoA akan terikat pada molekul asetil sehingga membentuk asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan melewati kedua membran mitokondria tanpa ada penolakan dan akan sampai di bagian dalam mitokondria yang disebut dengan matriks. Kemudian di dalam matriks, CoA akan meninggalkan asetil karena tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya akan terbentuk asetil kembali. Kemudian akan lanjut ke tahap siklus Krebs. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah dihasilkannya 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Nah, sehingga asetil-CoA inilah nanti yang akan masuk ke siklus Krebs. Dan NADH itu nanti ditransport elektron akan dikonversi menjadi ATP. Demikianlah pembahasan tentang dekarboksilasi oksidatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.